Sampurasun. Sampurasun ka baraya pamolahan sangkuriang. Hari ini kami membersihkan beras dengan cara ditapi menggunakan ayakan nyiru atau nampan. Jadi dari nampan juga macam-macam, ada nampan untuk menapi, ada nampan untuk menjemur. Perbedaannya dari ketebalan serat ininya, bambunya. Ini lebarnya segini, kalau ini hampir 1 jari lebih. Nah, kali ini di dalam rumah kami membersihkan berasnya karena di luar hujan. Jadi ini napi berasnya dengan cara indoor, bukan outdoor. Di jero panto, in itu di dalam, door itu pintu, jadi indoor itu di jero panto. Setelah tadi butiran halusnya dipisahkan, ada butiran halus, terus ada gabah yang belum terkupas, misalnya atau serah atau serah yang kayak gini. Yang belum terkupas satu persatu, biasanya ada yang terlewat. Kalau sulit untuk diambil pakai jari, ada pakai lap yang serabutnya itu lebih kasar. Jadi ini nanti akan nempel ke serabutnya. Proses napi ini bukan narapidana, tapi ditapi atau diayak untuk memisahkan beras naon itu beunyeur, kotoran, beunyeur itu batu. Apa itu namanya? Potongan-potongan Gesekan beras. Beunyeur itu yang kayak gini, potongan-potongannya, ujung-ujungnya yang kayak gini, ini disebutnya ini beunyeur atau apa ya, mata beras mungkin. Potongan beras. Serpihan-serpihan yang kayak gini nih. Ini dipisahkan. Terus ini nanti kami olah lagi, ini bisa menjadi ketupat, bisa menjadi lontong, atau bisa dibuat bubur, dibuat kerupuk juga. Jadi dari hasil ini yang bisa diolah menjadi nasi beras. Ini juga bisa jadi nasi, tapi kalau ini nanti bentuknya sudah pasti ini patah-patah, hanya karena penampilannya saja. Mayoritas kalau yang masuk ke toko, yang di toko-toko itu yang kayak gini, makanya disebut beras kepala kalau nggak salah. Jadi bentuknya utuh. Maklum tangannya hitam-hitam habis gagaro tanah. Ini bentuknya utuh. Nah, ini yang biasanya ada di toko-toko
Kalau yang patah-patah gininya ini sudah diproses di apa itu namanya, disortir. Ada sebagian yang menjual beras pecah ini dengan nilai rupiah juga. Jadi pada intinya semuanya baik, hanya karena bentuknya ini patah-patah gini lah. Bisa Masih lembei. patah begini karena proses gesekan dari mesin heller yang kemungkinan butiran padi ini masih basah atau tidak kering sempurna ketika dijemur. Jadi ini patah-patah kayak gini. Yang patah mah biasanya yang putih, yang Ada beras, yang padinya masih muda. ada yang masih muda, terus ada juga yang bilang dijemurnya kurang kering atau terlalu kering. Jadi karena dijemurnya itu berdasarkan perasaan, tidak ada tolak ukur berapa kadar airnya, suhunya, jadi diperkirakan dengan cara digigit. Kalau digigit sudah agak keras berarti itu cukup, tapi kalau terlalu keras juga nanti akan mengakibatkan beras menjadi bisa seperti ini, bisa patah, bisa bubuk. Kalau terlalu lembab juga, terlalu basah sama seperti begini. Nah, ini adalah proses membersihkan beras sosoh kasar yang dihasilkan dari sawah kami di Sawah Sangkuriang, Kabupaten Bandung. Bagi yang mau nukar boleh silahkan di DM saja, nanti kami akan bantu. Hatur nuhun, sampurasun, rahayu.